Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di muara Sungai Musi. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Itsing dari Tiongkok yang pernah mengunjungi kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja bernama Daputa Hyang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan sampai menjalin hubungan hingga ke India. Inilah jalur kekuasaan perdagangan kerajaan Sriwijaya. Para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah. Jika kalian bersedia, apa yang akan dilakukan? Saya akan menjanjikan sebuah kekayaan untuk kerajaan Sriwijaya. Baiklah, sebagai awalan perjanjian ini, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka kami tidak akan datang ke wilayah ini. Tentu saja tidak akan terjadi. Baiklah, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Itsing. Itsing datang ke Sriwijaya untuk mengajarkan agama Buddha. Itsing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Itsing sudah sampai ke kerajaan. Itsing ingin bertemu dengan Baginda Raja. Baiklah, persilakan dia masuk. Baginda Raja, perkenalkan saya Itsing dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kenapa kamu ingin mengajarkan agama di wilayah saya? Saya ingin mengajarkan untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa saja yang diajarkan oleh agama Buddha? Dalam agama Buddha diajarkan untuk melepaskan hawa nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, saya izinkan. Terima kasih Baginda. Raja Daputa Hyang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer dan menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, bersiaplah. Bersiap untuk apa, Baginda? Dalam waktu dekat kita akan melakukan ekspedisi militer ke Tanah Jawa. Untuk apa perang ini dilakukan, Baginda? Untuk memperluas kerajaan Sriwijaya. Baiklah, Baginda. Rebutlah kekuasaan yang ada di Tulang Bawang serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Baik, Baginda, kami akan menentukan penyerangan laut dan darah. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Akhirnya, terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih, penasihat dan panglima perang telah membantuku. Sudah tugas kami untuk membantumu, Baginda Raja. Baginda Raja sudah menaklukkan kerajaan Kalingga dan Jambi. Itu memang benar, tapi saya belum puas untuk memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya. Apakah kita akan menyerang kerajaan lainnya, Baginda? Tidak, saya akan menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Daputa Hyang melakukan pernikahan dengan Soba Kencana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Daputa Hyang mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Apa kabar, Ayah? Belum menjadi menantu saja sudah memanggil ayah. Gimana kalau jadi menantu? Aku ingin meminang putri keduamu. Atas dasar apa kau ingin meminang putriku?
Aku mencintainya, aku akan menjaganya. Baiklah jika itu permintaanmu. Bagaimana putriku, kamu bersedia? Iya ayah, aku menerimanya. Baiklah, aku tidak ada pilihan lain. Aku menerimamu sebagai mantuku. Dari perkawinan Daputahyang dan Soba Kencana, melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharaningrat. Dharaningrat memerintah kerajaan Sriwijaya pada tahun 778 Masehi. Dharaningrat berbesan dengan pegawai bawahannya yaitu Sri Dharma Setu. Kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragwira, raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Slailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragwira, kemudian lahir dua orang putra yaitu Samaratungga dan Balaputra Dewa. Samaratungga sebagai anak sulung dari Samaragwira, ia memerintah kerajaan Sriwijaya pada tahun 782 Masehi. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8, sekitar tahun 824 Masehi. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarman. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasehatnya. Bagaimana pendapatmu, Wangsa? Yang mulia merupakan keputusan bagi kami. Bukan begitu maksudku. Aku minta pendapat kalian. Pendapat apa Baginda Raja? Begini, aku memiliki niat untuk membangun suatu bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan bisa mempunyai arti sejarah bagi masyarakat kita. Memangnya Baginda ingin bangun apa? Bagaimana jika kita membangun sebuah candi? Maka bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkan hal itu. Apakah kalian ada pendapat? Saya punya pendapat Baginda. Bagaimana kalau candi itu dibangun di atas bukit? Saya sependapat Baginda agar candi itu terlihat gagah dan megah. Baiklah kalau begitu. Cari arsitektur untuk membangun candi tersebut. Baik Baginda, saya mempunyai kenalan arsitek. Ia bernama Gunadarma, berasal dari negeri Subang. Ia sangat terkenal di negerinya. Mungkin bisa merancang sesuai kehendak Baginda. Cari dan bawa ke sini. Laksanakan Baginda. Saya yang akan mencari dan membawanya kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, arsitek yang bernama Gunadarma itu dibawa menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Apakah kamu tahu alasan memanggilmu ke sini? Hatur sembah saya Baginda. Saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Tidak mengetahui. Apakah sudah ada rancangan? Saya telah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang telah saya buat. Rancangan ini sudah sesuai. Tolong tambahkan relis untuk setiap kegiatan. Relis yang berupa bagaimana penitipan ajaran setiap ajaran gitu. Saya akan menambahkan itu semua dalam rencana ini. Kerjakan dengan baik. Saya akan mengerjakannya sebaik mungkin Baginda. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa sebagai adik dari mendiang sang Raja Samaratungga merasa tidak adil, karena ia juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramodawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa kiranya Paman mengunjungi kami ke sini? Aku mendengar keputusan dari para petua bahwa suamimu ini yang akan menggantikan mendiang raja. Aku merasa keputusan itu tidak tepat. Mengapa Paman berpikir seperti itu? Aku adalah adik dari mendiang raja. Bukankah aku juga berhak atas tahta kerajaan ini? Jangan lupakan hal ini Paman. Aku adalah putri dari sang raja. Aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dari keputusan para ketua. Baiklah, jika ini adalah keputusan yang tepat, izinkan aku meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ibuku di Sumatera. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan
suami dari Pramodawardhani, menjadi raja. Balaputradewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputradewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari bangsa Sailendra. Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Kami akan setia mengabdi pada Sri Maharaja Balaputradewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Kalimantan. Baik Baginda. Pada abad ke-8 hingga 9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, ia dinobatkan sebagai raja pada tahun 850 Masehi. Ia merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan ia berhasil membawa Sriwijaya menjadi kerajaan besar. Di masa kepemimpinannya, kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya hingga ke bagian Jawa, Kalimantan, Malaysia, Thailand Selatan, dan Singapura. Selain itu, Raja Balaputradewa juga membangun armada laut yang kuat sehingga jalur pelayaran dan perdagangan menjadi aman. Armada laut Sriwijaya memberikan kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya karena setiap kapal yang singgah di pelabuhan Sriwijaya diwajibkan membayar pajak kepada raja. Kekuatan ekonomi Sriwijaya dikembangkan oleh Balaputradewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan di Nusantara, yaitu Selat Sunda dan Selat Malaka, serta mengendalikan perdagangan antara Cina dan India. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha dengan bukti prasasti Nalanda di India dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pada 1025 Masehi, di masa kepemimpinan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Kolamandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Pengawal, panggilkan Perdana Menteri. Baik yang mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan melawan kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu yakin, Kakanda? Tentu saja. Saya ingin merebut kekuasaan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah Kakanda, jika tekadmu sudah bulat. Kalau begitu, saya undur diri yang mulia untuk mempersiapkan perang. Kerajaan Kolamandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Serangan dari armada laut Rajendra Chola Dewa ke pelabuhan Sriwijaya di Selat Malaka menyebabkan banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman ditahan pihak Kolamandala. Salam tuanku, hamba datang membawa kabar buruk. Kabar apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan kekacauan di daerah kerajaan kita itu kabar yang sangat buruk? Rajendra datang membawa prajuritnya untuk menyerang kerajaan kita, tuanku. Apa? Mengapa mereka bisa melewati daerah kekuasaan kita? Sekarang kerahkan seluruh prajurit untuk melawan. Baik, tuanku. Kerajaan Kolamandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan.
Pada akhirnya, kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh di abad ke-14. Kala itu, Sriwijaya mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa.